channel Atma aja. Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang filter, tentunya filtrasi untuk akuarium. Di sini saya menggunakan Jebo 503 teman-teman, dan di sini udah terlihat jelas biofilter waterfall style. Jadi salah satu filter ini jenisnya adalah biasanya disebut HOB atau hang on back filter. Jadi penggunaannya memang cukup praktis karena hanya tinggal digantungkan aja. Namun kalau untuk dibandingkan dengan filter kanister atau filter under gravel atau internal filter, tentunya untuk filter hang on ini akan lebih indah atau lebih praktis karena tidak terlihat di dalam akuarium, namun ada di samping akuarium. Oke, langsung saja kita buka apa aja kelengkapannya di Jebo seri 503 ini teman-teman. Kita buka aja langsung apa aja isinya. Oke teman-teman, ini dia filternya. Jadi dapat pipe gitu untuk inlet filternya ya. Untuk inlet filternya kita buka lagi apa aja kelengkapannya. Oke, di sini ada cara menggunakannya. Jadi dapat petunjuk penggunaan, kemudian ada lagi ini untuk petunjuk pemakaian teman-teman, petunjuk pemakaian, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Kemudian cuman itu aja ternyata. Jadi dapat filternya hang on ya, nggak ada refill untuk pipanya. Biasanya di beberapa filter yang hang on gini itu biasanya dia ada tambahannya teman-teman. Jadi kebetulan kalau yang Jebo ini dia tidak menggunakan skimmer ya, jadi langsung aja sih kita coba lihat. Jadi langsung dapatnya satu paket ya. Kemudian dapat biofoam, biasanya memang sudah banyak digunakan di filter-filter yang hang on ya, jadi pasti dapat ini. Dan ini kalau untuk seri 503 dia sudah menggunakan cartridge filter yang di dalamnya ini kalau bisa dilihat itu ada karbon aktifnya teman-teman, supaya air yang difilter atau disaring itu lebih jernih gitu ya. Ada zat aktif karbon yang dilapisi dengan kayak dakron gitu teman-teman ya. Oke, pemasangannya jangan kebalik ya, karena ini sudah diberikan tanda ini untuk yang atas. Kalau teman-teman masukin kebalik gini, kebalik biasanya nggak bisa masuk ya. Jadi pemasangannya biasa aja seperti ini. Kemudian untuk biofoamnya atau filternya ini kita taruh di paling belakang, bukan di depan, meskipun di sini ada rongganya ya, taruh di belakang. Kemudian kita lihat lagi, ini dia head power headnya ya. Di sini udah dikasih keterangan akuarium hanging filter, dia kapasitasnya 580 liter per jam. Untuk dayanya dia menggunakan 6 watt ya, 6 watt. Ini oke, 580 liter per jam. Jadi
Oh ya teman-teman, kalau untuk penggunaan filter itu biasanya kita sesuaikan dengan volume air yang ada di dalam akuarium, berapa liter kayak gitu ya. Gampangnya adalah panjang kali lebar kali tinggi aja. Jadi kalau 100 kali 50 kali 50, jadi hasilnya adalah berapa? 5000 dikalikan 5, jadi 2500 dibagi 1000. Jadi paling tidak ketika menggunakan akuarium 150 panjangnya, kemudian tingginya juga 50, paling tidak filter yang harus digunakan atau wajib atau yang disarankan itu 250 liter per jam. Tapi kalau lebih kecil, apakah nggak bisa? Kalau misalkan pakai filter yang ukurannya lebih besar, bisa juga. Jadi tergantung selera atau kebutuhan dari teman-teman untuk penggunaan filter hang on ini gitu ya. Jadi gampang penggunaannya, ini tinggal dipasang aja seperti ini, lepas kemudian kita sambungkan. Nah ini bisa disesuaikan ya naik turunnya. Jadi kalau misalkan pengen lebih rendah atau lebih dalam, teman-teman tinggal ngatur aja, tinggal didorong gini atau ditarik. Jadi sesuai dengan kebutuhan untuk akuariumnya. Oh iya, jangan lupa teman-teman, jangan menyalakan filter ini ketika belum diisi air. Karena apa? Takutnya nanti untuk power head ini itu nanti akan rusak. Makanya di sini juga dikasih keterangan minimum water level. Jadi untuk level airnya minim itu ukurannya sudah jelas ya, ada takarannya atau ada ukurannya. Jadi ini sayang sih nggak ada skimmernya ya, nggak kayak yang merek-merek contoh kayak Amara gitu kan, biasanya ada skimmernya ya, all in one. Kalau yang ini nggak pakai skimmer, tapi harusnya sih karena 580 liter per jam, jadi harusnya tarikannya dia lebih kencang. Langsung aja kita coba bagaimana dia prosesnya, kencang apa enggak. Kalau ukuran akuarium yang kecil ini, apakah airnya nanti akan lebih kencang? Terus saksikan dan jangan lupa subscribe, like, serta komennya. Langsung kita coba filternya ya. Oke, jangan lupa kita isi air dulu ya. Kita coba isi air dulu. Lupa ditutup teman-teman. Oke, udah, langsung kita colokkan. Dia langsung hisap, kita tunggu aja. Nah ini dia. Jadi untuk ini ya, biar kelihatan minimum water level, kalau bisa diusahakan akuariumnya ini jangan sampai untuk volume air atau debit airnya dia turun sampai dengan minimum water level. Takutnya nanti ini untuk power headnya bisa kebakar. Jadi ketika nanti akuarium teman-teman sudah di angka minimum, jangan lupa langsung di top up langsung aja airnya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi dia alirannya cukup stabil, kemudian tidak berisik teman-teman. Kita buka coba ya. Jadi airnya masuk ke tampungan inlet filter, kemudian diproses sama biofoam, disaring lagi menggunakan karbon aktif ya, kemudian langsung diluncurkan. Inilah jadinya.
Oke teman-teman, cukup sederhana, simple, praktis ya. Jadi gampang untuk instalasinya, teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah dengan menggunakan Jebo filter yang seri 503 dengan 580 liter per jam untuk kapasitas daya dia pompa airnya gitu ya. Oh iya teman-teman, balik ini ya, sebenarnya di sini nih ada apa namanya, kayak warranty card atau kartu garansi ya. Cuman memang dari penjualnya nggak dijelasin sih garansinya kapan, kemudian bisa berapa lama gitu, nggak dijelasin. Dan juga di sini ini banyak teman-teman bisa baca ketika nanti pembelian filter. Jadi ada beberapa aturan keamanan yang tentunya juga filter ini tidak bisa digunakan di atas 40 derajat Celcius. Jadi takutnya nanti karena dia berbahan plastik ya, kita hindari dari kondisi air yang ekstrim gitu. Kalau air mendidih kan juga nggak bagus ya. Jadi di sini banyak sih. Kemudian nanti teman-teman bisa baca sendiri lah gitu. Yang penting sudah praktis, tinggal kita tunggu. Karena ini kebetulan aquascape-nya belum diisi tanaman, jadi belum kelihatan begitu kotor gitu ya teman-teman. Airnya juga belum kelihatan kotor kan, biasanya dari soil, atau kalau yang soil yang bagus kan enggak, atau dari tanaman-tanaman yang melting, dia ada amonia gitu. Karena ini memang masih baru bikin juga, akuariumnya juga DIY, jadi ya masih belum lah, nanti kita lihat aja. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung atau pengen ada yang ditanyakan atau kepengen pembahasan mengenai filtrasi atau apapun, teman-teman bisa langsung di komentar di kolom komentar. Itu aja sih teman-teman. Thank you sudah menyaksikan untuk review filter Jebo 503, dan saksikan episode selanjutnya. Kita akan bahas skimmer. Nah, apa fungsi skimmer? Apa penggunaan skimmer? Kenapa kalau sudah menggunakan filter harus tetap pakai skimmer? Terus tongkrongin di Atma Aja channel. Oke, thank you. Sukses terus untuk aquascaper Indonesia. Jangan bosan-bosan main-main air. Dan tentunya hobi itu akan menyenangkan ketika kita menikmatinya. Oke, thank you teman-teman. Bye.